Kitab sucinya KPK ini apa sih? Pemberantasan korupsi. Ketika ada orang konsisten dengan apa isi yang melaksanakan isi kitab suci itu yang benar, bukan kitab sucinya. Bagi saya ada peluang ketika pemerintah punya semangat, guru honorer ditarik menjadi pekerja yang jelas, itu semangatnya. Jangan ada orang yang lagi kerja benar justru di luar dari itu atau ditiadakan. Kita masih bersama dengan Ketua Generasi Muda FKPPI Kalimantan Timur, Bang Sutarno Wijaya. Kali ini saya akan menanyakan tentang lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang baru-baru ini telah menonaktifkan puluhan pejabat KPK. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Koalisi Save KPK meminta pemimpin KPK tetap mempekerjakan para pegawai tersebut karena tes wawasan kebangsaan tidak ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kalau terkait dengan rekrutmen, seleksi pegawai KPK atau penyidik KPK, itu menurut saya itu adalah ranahnya KPK itu sendiri, artinya internalnya KPK itu sendiri. Jadi silahkanlah lembaga KPK itu yang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, kita ingin bahwa lembaga KPK itu semakin kuat karena masih kita butuhkan untuk memberantas semakin maraknya korupsi yang ada di negeri kita. Nah, saya justru tertarik untuk menyoroti masalah kenapa semakin marak korupsi di Indonesia itu. Nah, tentunya ini ada yang kurang pas mungkin dalam penyelenggaraan atau pengelolaan negara kita. Terkait juga mungkin masalah sistemnya, sistem politiknya, terlepas dari mental penyelenggara negara itu sendiri. Kalau terkait mental penyelenggara negara ini kan urusannya sudah lain, artinya kita sudah banyak instrumen untuk meningkatkan kapasitas pribadi bangsa kita ini, meningkatkan moral, etika moral dan lain sebagainya. Sudah banyak kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya itu. Hanya saja ini kan kembali kepada personalnya masing-masing. Dan saya pikir yang banyak berpengaruh itu justru mungkin sistem politik kita ini yang dalam tanda petik bahwa memerlukan kos politik yang sangat besar untuk menduduki suatu jabatan-jabatan politik tertentu, baik di legislatif maupun di kepala daerah ataupun mungkin jabatan-jabatan lainnya gitu. Nah, ini juga perlu menjadi evaluasi bagi kita semua. Bagaimana caranya memberikan dampak kos politik yang rendah untuk rekrutmen politik itu. Nah, tentunya kita juga sepakat bahwa demokratisasi atau demokrasi kita perlu kita junjung tinggi. Tapi etika politik yang terkait dengan money politik dan lain sebagainya, yang kosnya itu tidak dapat diukur, ini juga harus dikendalikan. Nah, tentunya juga mungkin perlu kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengeliminir itu. Kalau perlu kan ibaratnya memberikan sanksi atau tindakan yang tegas terhadap pelanggar daripada misalnya money politik. Nah, tentunya kalau proses politiknya, rekrutmen politiknya itu berbiaya besar, otomatis ketika menjabat punya tanggungan, dalam tanda petik tanggungan pos politik itu gitu. Dan itu harus direcovery. Nah, ini yang mungkin menyebabkan terjadi hal-hal yang di luar keinginan, walaupun misalnya awalnya dia adalah orang yang baik, tapi karena sistemnya seperti itu bisa juga terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu mungkin ini perlu dievaluasi menyeluruh lah terkait dengan proses rekrutmen politik, terus mencapai sistem politik kita supaya berbiaya rendah lah, paling tidak
sehingga mengurangi hal-hal yang seperti itu. Kalau kita lihat sekarang aturan-aturan sudah sangat ketat, itu juga sudah bagus. Kami sebagai generasi muda juga mengapresiasi bahwa aturan-aturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara itu sudah sangat ketat dan sulit sebenarnya bagi penyelenggara negara itu untuk berbuat curang itu sudah semakin sulit. Tapi yang namanya manusia ini kan mungkin ada aja akalnya. Saya kira itu terkait dengan korupsi, kita komitmen bahwa itu harus kita